Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh petugas lapangan dalam mengisi dokumen ST 2023 L2 UTP ya. Nah, di sini dokumennya tidak semua yang saya isi ya, tapi saya akan menunjukkan beberapa kesalahan yang diisi di dokumen ini ya. Ya, karena saya adalah pengawas ya, maka kesalahan-kesalahan ini sering ditemukan ya. Yang pertama adalah tidak mengisi angka 0 ya di kolom yang tidak memiliki luasnya ya. Nah, nih misalnya ini kan dia punya lahan seluas 2.000 ya, yang itu digunakan buat tanaman tahunan ya. Nah, maka seharusnya ya uh, kolom yang tidak terisi ya, maka ini harus dibuatkan 0 ya. Ya, jadi ini seharusnya seperti ini ya, ini 0 ya. Ini 0 ya, 0 0 0, ini 0 juga ya. Ini 0 juga, 0 juga ya, 0 juga. Ini 0 0 0 0 ini 0 juga, 0 0 juga, 0 0 juga, 0 juga, 0 juga ya. Jadi harus kita buat 0 jika dia tidak memiliki luasnya ya. Ya, karena beberapa banyak yang dia hanya mengosongkannya ya, dan itu keliru ya. Nah, kesalahan kedua adalah salah dalam mengisi luas lahan ya. Luas lahan tanaman hortikultura dan perkebunan yang semusim ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya nih Pak Andi ya, kita anggap nih rumah tangga Pak Andi, dia memiliki lahan ya seluas 2.000 meter ya buat tanaman cabai ya, tanaman cabai ya. Nah, dia kan itu kan masuk ke hortikultura ya. Ya. Namun kita ketahui ya bahwasanya cabai itu adalah tanaman hortikultura semusim ya. Nah, jadi tidak diisi di kolom 31 ini ya, tidak di kolom 317 ini ya. Akan tapi dia diisinya di 313 ini ya. 313 ini diisinya. Ya, 2000-nya itu di sini ya. Nah, ini kita buat ya. Nah, ini kita buat 0 ya. Ini misalnya dia punya tanaman cabai ya, itu tanaman hortikultura semusim. Ya. Jadi jangan mentang-mentang di sini hortikultura ya, maka kita masukkan semua hortikultura baik itu semusim ataupun tahunan. Ya, salah ya. Tapi ya, buat tanaman semusim ya, yang dia tuh diletakkan di bukan sawah ya, maka dia ditulis di kolom 313 ini ya, bukan 317 ya. Jadi misalnya lahan yang digunakan buat uh, nanam cabai ya, singkong ya dan lain-lainnya ya. Itu perkebunan dan hortikultura semusim. Nah, ini diisinya di 313 ini ya. Kesalahan yang ketiga adalah eh, nah, salah dalam mengisi periode
panen ya tanaman semusim ya. Nah, kita ketahui bahwasanya ya produksi yang dihitung di dalam ST ini adalah mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 ya. Nah, maka kalau 1 Mei 2022 itu berarti berapa? Berarti subbulan kedua 2022. Adapun 30 April 2023 itu subbulan 1 2023 ya. Nah, maka tidak mungkin ya, maka periode panen yang dilakukan ya di pada saat subbulan kedua 2023 ini tidak tercatat ya. Nah, maka ini salah ya. Ini salah nih. Kita hapus saja ya. Ini, ya karena dia nggak tercatat ya di dalam ST 2023 ini ya. Ya. Nah, karena maka ya ini kita buat nol ya. Ini kita buat nol. Ini kita buat nol ya. Sehingga nanti rincian 410 ya sampai 418 itu dikosongkan saja. Ya, ini kita kosongkan saja ya. Nah, untuk yang 421 itu dibuat di nol ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi buat periode tanamnya itu tetap dicatat ya. Adapun periode panennya itu tidak perlu dicatat karena tidak masuk dalam rentang yang diinginkan di ST23 ini ya. Walaupun mungkin ya, kan ini kan 30 April ya. Nah, di bulan Mei kan udah berjalan ya bulannya ya. Nah, dan dia ternyata panen di bulan Mei. Nah, panen yang panen yang dilakukan di bulan Mei itu tidak dicatat di sini ya. Terima kasih. Kesalahan yang keempat adalah eh, nah, komoditasnya sama tapi dicatatnya di dalam dua baris ya, tidak dalam satu baris gitu ya. Ya, nah ini biasanya ya petugas ya mengira bahwasanya ketika tanaman sawit ini ya itu tidak di lahan yang sama ya atau di bidang yang sama, maka itu pencatatannya dipisah ya. Dan itu salah ya, salah ya. Jadi ya eh, komoditas kelapa sawit ini ya itu tetap di dalam satu baris ya, walaupun ya ah, ah, kebun sawitnya itu berbeda ya, maksudnya bukan di tempat yang sama ya, ya. Jadi dia harus disatuin ya. Nah, cara menyatuinnya ya udah dijumlahin saja ya. Nah, ini ya, misalnya ini kan 105 125 berarti ini jadi 250 ya. 250 ya. Ini sama-sama. Nah, untuk produksinya jadi 60 ya. Terus ini jadi 90 ya. Yang dicolok ya. Jadi ya, ketika komoditasnya itu sama ya, walaupun dia itu ditanamnya di tempat yang berbeda-beda ya, maka dia tetap ditulis dalam satu baris ya. Nah, kesalahan yang kelima yang biasanya sering dilakukan oleh petugas adalah tidak tidak logis ya harga per kilo dari produksinya
ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kelapa sawit ini ya, nilai produksinya itu 60 ya. Nah, 60 apa? Satuan produksinya apa nih? Kalau 1 kilo ya, berarti ini 60 kilo ya. Nah, nilai produksinya itu sebesar 90 juta ya. 90 juta ya. Padahal ya, ini misalnya ya, saya coba hitung-hitung ya. Nah, coba 90 juta itu ya, 90 juta itu ya dibagi eh, dibagi 60 ya. Maka dapatnya itu 90 juta ya. Sorry. 90 juta dibagi 60 ya. Ya, ini dapatnya sekitar 150.000 ya. Oh enggak, 1.500.000 ya. 1.500.000 ya. Nah, ada nggak harga sawit ya? Ya, harga sawit itu per kilonya itu ya sebesar 1.500.000 ya. Salah bukan? Ya. Nah, ini eh, kemungkinan salahnya itu adalah di volume produksinya ya. Biasanya di sini ya petugas salah dalam menulisnya ya. Ini artinya nih kemungkinan eh, volume produksinya itu 60 ton ya. Jadi petugas membuatnya 60 ya. Berarti kita ketahui bahwasanya satuan di 513 ini adalah kilo ya. Nah, maka nanti harus diperbaiki jadi 60.000 ya. Nah, kalau 60.000 ya, maka nanti jadinya itu adalah ya 60.000 ya. Jadi kalau misalnya 90 juta ini ya dibagi 60.000 ya, maka dapatnya kan 1.500. Nah, kalau 1.500 per kilo ya itu masih logis ya. Jadi itu yang harus diperiksa dan itu yang biasa yang sering kesalahan yang sering dilakukan oleh petugas ya. Nah, coba tulis di kolom komentar ya, kesalahan-kesalahan apa lagi yang biasanya sering dilakukan oleh petugas ya. Terima kasih.